Bab 25. Lelaki tua berbaju abu itu segera menyelesaikan ceritanya tentang Tao Hua Luo dan benteng puncak iblis. Ala Yanzong dan Ula Zitao mendengarkan dengan penuh semangat. Ala Yanzong tampak berpikir sejenak, namun saat ini yang terpenting adalah mencari tempat bermalam. Ia pun berkata kepada lelaki tua itu, semoga kakek berkenan membantu kami mencari tempat tinggal sementara. Setelah kami menetap, kami bisa menyiapkan ramuan obat untuk para warga desa. Lelaki tua berbaju abu itu mengetukkan pipa tembakaunya ke batu datar, lalu berdiri dan berkata, silakan ikut aku. Aku masih mempunyai satu kamar kosong. Kemarin ada 2 orang pelancong yang menginap di sini, tetapi entah mengapa mereka pergi diam-diam di tengah malam. Coba kalian lihat, apakah cocok? Sambil berbicara, ia mendorong pintu rumahnya, menunjuk ke kamar di sisi barat dengan pipa tembakaunya, lalu berkata, inilah kamarnya. Ala Yanzong dan Ula Zitao mengangkat barang bawaan mereka dan mengikuti lelaki tua itu masuk ke ruang utama, lalu ke kamar di sebelah barat. Di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur besar dan sebuah bangku panjang. Ala Yanzong menatap Ula Zitao dan bertanya pelan, bagaimana menurutmu? Ula Zitao mengedipkan matanya yang berwarna hijau zamrud dan berkata, ini jauh lebih baik daripada pondok batu di gunung. Ala Yanzong tersenyum tipis, lalu menoleh kembali kepada lelaki tua itu dan berkata, terima kasih banyak, kakek, telah mengizinkan kami menginap di sini. Lelaki tua berbaju abu-abu itu menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih. Siapapun tamunya, aku selalu menyediakan tempat untuk mereka. Selama kalian tidak merasa tempat ini terlalu sederhana, aku mohon maaf jika kurang nyaman. Ah, tidak sama sekali, tempat ini sudah sangat bagus, jawab Ala Yanzong dengan cepat. Lelaki tua itu menunjuk ke kamar di sisi timur dengan pipa tembakaunya, aku tinggal di kamar ini. Jika kalian membutuhkan sesuatu, jangan sungkan untuk memberitahu aku. Ah, sudah bertahun-tahun aku tinggal sendirian di rumah ini. Hanya di saat ada tamu datang, aku bisa punya teman untuk berbincang. Mungkin karena sudah lama hidup sendiri, lelaki tua itu sangat merindukan kehadiran orang lain. Namun, karena ia hidup seorang diri, satu-satunya kebersamaan yang bisa ia rasakan hanyalah dari para pelancong yang singgah sementara. Meski demikian, hal itu tetap bisa memberinya sedikit kenyamanan. Setelah meletakkan barang mereka, Ala Yanzong kembali bertanya kepada lelaki tua itu, kakek, bisakah mencarikan sebuah mangkuk porselen atau guci tanah liat? Aku ingin merebus ramuan obat, mangkuk porselen dan guci tanah liat. Itu gampang. Lelaki tua itu berjalan menuju lemari kayu yang menempel di dinding belakang, membuka pintunya, lalu mengeluarkan sebuah guci tanah liat. Nak, lihatlah, bagaimana menurutmu? Cocok. Ala Yanzong menerima guci itu dan memeriksanya. Guci tersebut masih dalam kondisi baik, lalu ia berkata, derajat-derajat sangat bagus. Dengan guci ini, cukup untuk membuat ramuan bagi 7 hingga 8 orang. Setelah itu, Ala Yanzong membersihkan guci tersebut, sementara Ula Zitao kembali ke dalam kamar untuk mengambil beberapa tanaman obat dari bungkusannya dan mencucinya hingga bersih. Setelah semua tanaman obat siap, Ala Yanzong mencacahnya menjadi potongan kecil, lalu memasukkannya ke dalam guci, menambahkan air, dan merendamnya terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu berkata, nak, apakah kamu ingin segera merebus obatnya? Bagaimana jika kita makan malam dulu, Bam nanti melanjutkan. Ala Yanzong menjawab, obat ini perlu direndam terlebih dahulu. Sementara itu, kita bisa makan dulu. Kami membawa bekal. Kakek, makanlah bersama kami. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, nak, kebetulan aku masih memiliki sedikit beras. Kita bisa memasak nasi, cukup untuk kita bertiga. Saat itu, Ula Zitao sudah mengeluarkan beberapa potong daging kering, mengambil segenggam, dan memberikannya kepada lelaki tua itu sambil tersenyum. Kakek, cobalah daging ini. Meskipun ada sedikit bau amis, namun rasanya cukup enak. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ah, bukan aku tidak mau makan, tapi gigiku sudah lemah, jika memakannya, harus direbus terlebih dahulu, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengunyahnya. Mendengar itu, Ala Yanzong segera berkata, itu mudah, kita rebus saja. Dengan bantuan lelaki tua itu, mereka mengambil sebuah guci tanah liat yang lebih kecil, mengisinya dengan air, lalu memasukkan daging kering ke dalamnya untuk direndam. Kemudian Ala Yanzong keluar rumah, mencari 2 batu persegi yang cukup besar, membawanya ke dalam, dan meletakkannya di dekat tungku. Di dekat tungku,
Terdapat kayu bakar yang sudah siap digunakan. Ia menyalakan api dan mulai merebus daging kering tersebut di atas tungku batu. Tak lama kemudian, aroma khas daging kambing yang sedang direbus menyebar ke seluruh rumah kecil itu. Lelaki tua itu tertawa dengan suara nyaring. Haha. Apakah kita sedang makan hidangan daging rebus ala bangsawan? Hahaha. Setelah mereka bertiga selesai makan, ulas itu mulai merebus ramuan obat di atas api. Ala Yanzong berkata, sebentar lagi, aku akan merepotkan kakek untuk memberitahu para warga yang sakit agar datang minum obat atau kami berdua bisa mengantarkannya ke rumah mereka. Jika kakek yang berbicara, mereka pasti akan lebih percaya. Mungkin karena sudah makan daging kambing, lelaki tua itu tampak lebih bersemangat. Ia mengisi pipa rokoknya, menyalakannya, dan berkata dengan senyum lebar, tentu saja, di desa ini, orang-orang masih mau mendengarkan perkataanku. Ramuan obat hampir matang, maka lelaki tua berbaju abu pun bangkit dan berjalan keluar rumah. Saat itu, langit belum sepenuhnya gelap, jalan setapak di pegunungan masih terlihat jelas. Langkah lelaki tua itu mantap, tidak kalah dengan para pemuda. Tampak ia mengetuk pintu 4 hingga 5 rumah dan berbicara beberapa kata. Tak lama, ia kembali. Setelah itu, 5 orang datang secara bergantian, semuanya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri di belakang lelaki tua itu dengan tatapan penasaran, menatap Ala Yanzong. Awalnya, Ala Yanzong mengira mereka adalah para penderita penyakit, tetapi melihat keadaan mereka yang tampak sehat serta masing-masing memegang sebuah mangkuk keramik kasar yang besar, ia pun mengerti bahwa mereka datang untuk memberikan obat bagi anggota keluarga mereka. Saat itu, ramuan sudah siap. Ala Yanzong meminta mereka meletakkan mangkuk di atas meja, lalu menuangkan ramuan dari guci tanah liat ke masing-masing mangkuk, hampir terisi setengah penuh. Ia berkata, bawa pulang obat ini. Setelah hangat dan tidak terlalu panas lagi, berikan kepada keluarga kalian untuk diminum. Pastikan mereka banyak beristirahat dan tidak kedinginan di malam hari. Besok pagi datang lagi untuk mengambil obat dan minum lagi. Kelima perempuan dan anak-anak itu tidak menjawab, hanya melirik lelaki tua berbaju abu-abu. Setelah lelaki tua itu mengangguk, mereka pun membawa mangkuk masing-masing dan kembali ke rumah mereka. Masih tersisa cukup banyak ramuan di dalam guci. Ala Yanzong mengambil 3 mangkuk, menuangkan setengah mangkuk untuk masing-masing, lalu berkata kepada lelaki tua itu, kakek juga minumlah sedikit sebagai pencegahan. Lelaki tua berbaju abu tersenyum dan berkata, aku sudah tua, minum atau tidak sudah tidak penting. Lebih baik kalian saja yang meminumnya. Ala Yanzong membujuknya, kakek, tidak boleh berpikir seperti itu. Mungkin kakek tidak terlalu peduli pada diri sendiri, tetapi sebagai kepala desa, kakek sering berinteraksi dengan banyak orang. Jika kakek terjangkit wabah, kakek bisa menularkannya kepada orang lain. Sebaiknya minum sedikit obat untuk berjaga-jaga agar tidak menyebarkan penyakit. Lelaki tua itu tampak terkejut, lalu setelah merenung sejenak, ia tertawa senang, haha. Benar juga, apa yang kamu katakan masuk akal. Baiklah, aku akan minum. Setelah berkata demikian, ia mengambil mangkuk obat, dan mereka bertiga pun meminumnya bersama. Setelahnya, Ala Yanzong menunjuk ke guci obat dan berkata, ramuan dalam guci ini masih cukup untuk 5 orang besok pagi. Namun, aku ingin bertanya kepada kakek, apakah di pegunungan sekitar sini ada tanaman obat yang bisa dipetik? Lelaki tua itu mengisap rokoknya dalam, lalu 2 aliran asap tipis keluar dari lubang hidungnya. Ia tersenyum dan berkata, di sini memang ada tanaman obat, hanya saja para penduduk desa tidak mengetahuinya. Para tabib dari puncak iblis sering datang ke sini untuk mencari tanaman obat. Di lereng bukit dekat sawah bertingkat di sebelah selatan, seharusnya masih bisa ditemukan di sana. Ala Yanzong sangat senang mendengar hal itu, lalu berkata, tempatnya tidak terlalu jauh, jadi mudah untuk memetiknya, dan tidak akan mengganggu waktu untuk merebus obat besok malam. Besok siang, aku juga ingin mengunjungi rumah warga untuk memeriksa kondisi pasien. Aku akan menyesuaikan dosis obat sesuai tingkat keparahan penyakit mereka, agar lebih efektif. Lelaki tua berbaju abu mengangguk dan berkata, anak muda, kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Besok aku akan mencari beberapa orang untuk menemanimu mengumpulkan tanaman obat, dengan begitu kita bisa mengumpulkan lebih banyak tanaman obat dalam waktu singkat, dan kamu juga tidak akan terlalu kelelahan. Mendengar itu, Ala Yanzong semakin senang, itu sangat baik. Semakin banyak tanaman obat yang kita kumpulkan, akan semakin baik.
Para pasien harus meminum obat ini selama beberapa hari berturut-turut, jadi persediaan obat tidak boleh terputus. Namun, apakah mereka bisa sembuh total atau tidak, itu juga tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Oh, anak muda, kamu benar-benar berhati mulia. Yang penting kamu sudah berusaha sebaik mungkin, aku mewakili para warga untuk berterima kasih kepadamu." "Ah, tidak perlu berterima kasih, kakek. Ini memang tugas seorang tabib. Asalkan kakek memahami hal ini, itu sudah cukup." Setelah bincang sejenak, malam pun semakin larut dan langit telah sepenuhnya gelap. Mereka bertiga pun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat lebih awal. Bab 26. Keesokan paginya, setelah memanaskan kembali sisa obat dari malam sebelumnya, Alayanzong bersama kakek berbaju abu pergi mengunjungi rumah pasien untuk memberikan obat. Terdapat 5 pasien, 4 orang tua dan 1 pemuda. Kondisi keempat orang tua hampir sama, wajah mereka memerah, napas berat, dan mengalami demam. Namun, menurut keluarga mereka, setelah meminum obat tadi malam, gejalanya mulai berkurang. Alayanzong menyesuaikan dosis obat sesuai dengan berat badan dan tingkat keparahan penyakit pasien, lalu langsung memberikan obat kepada mereka. Ketika ia sampai pada pasien kelima, ia justru disambut oleh suara bentakan keras dari pria muda yang terbaring di tempat tidur. "Pergi, jika bukan karena kalian para pengungsi, aku tidak akan terkena penyakit ini. Bagaimana keluargaku bisa bertahan sekarang?" Pria itu berusia sekitar 30-an, bertubuh kuat dan jelas merupakan tulang punggung keluarganya. Kini, terbaring sakit, tentu ia khawatir bagaimana keluarganya akan bertahan. Melihat kemarahannya, Alayanzong tidak tersinggung, malah memahami dan turut bersimpati. Ia sudah melihat banyak situasi serupa di Anya Binhai, tempat asalnya. Wajah pria itu memerah, matanya terlihat kemerahan, napasnya berat, dan setelah berbicara, ia semakin terengah-engah. Ia menutup matanya dan menolak berkomunikasi lebih lanjut. Seorang wanita parubaya yang berdiri di samping tempat tidur tampak cemas dan tidak berdaya. Ketika Alayanzong menyerahkan semangkuk obat kepadanya agar pria itu bisa meminumnya, yang terjadi justru di luar dugaan. Pria itu mengayunkan tangannya dan menjatuhkan mangkuk itu ke lantai. Kakek berbaju abu-abu menghisap pipa tembakaunya dalam sebelum maju dan berbicara, "Bagaimanapun, obat ini harus diminum, dan penyakit ini harus diobati. Jika tidak demi dirimu sendiri, setidaknya pikirkan istrimu dan anak-anakmu." Pria itu tetap berbaring dengan mata tertutup, tetapi air mata mengalir dari sudut matanya. Setelah dibujuk berulang kali oleh kakek berbaju abu-abu, akhirnya pria itu bersedia meminum semangkuk obat terakhir. Alayanzong merasa lega, sementara wajah wanita parubaya itu terlihat jauh lebih tenang. Ia berjalan ke sisi tempat tidur dan merapikan selimut untuk suaminya. Melihat ini, kemudian Alayanzong berkata kepada kakek berbaju abu, "Aku mohon kepada kakek untuk memberitahu keluarga pasien agar mengurangi kontak dengan mereka. Lebih baik jika mereka diisolasi. Gunakan peralatan makan terpisah untuk menghindari penularan silang." Kakek itu termenung sejenak, merasa perkataan Alayanzong masuk akal. Setelah memberikan instruksi kepada wanita parubaya itu, ia kembali menemani Alayanzong mengunjungi rumah pasien lainnya. Alayanzong kembali ke rumah kakek berbaju abu-abu dan membersihkan guci tanah liat yang telah digunakan. Saat itu, Ulazitao sudah selesai memasak sup daging kambing. Ketika kakek berbaju abu-abu kembali, mereka bertiga pun duduk bersama untuk menikmati sarapan. Setelah selesai makan, Alayanzong berkata kepada kakek berbaju abu, "Kakek, aku ingin pergi ke gunung untuk mencari tanaman obat." Kakek berbaju abu-abu, yang baru saja mengisi pipa tembakaunya, tersenyum dan berkata, "Aku sudah menyiapkan orang untuk membantumu. Mereka akan mengantarmu ke sana." Selesai berbicara, ia bangkit dan membuka pintu rumahnya. Di luar, berdiri lebih dari 10 wanita dan pemuda, masing-masing membawa keranjang bambu di punggung serta cangkul kecil di tangan mereka. Mereka sudah lama menunggu. Alayanzong terkejut dan berkata, "Kakek memang sudah mengatur semuanya dengan baik." Kemudian ia mengambil sebuah cangkul kecil dari rumah kakek berbaju abu-abu, lalu bersama Ulazitao, mereka memimpin rombongan menuju lereng selatan gunung untuk mencari tanaman obat. Di lokasi, Alayanzong memberikan instruksi langsung tentang cara mengenali dan memanen tanaman obat. Tidak lama kemudian, para wanita dan pemuda itu mulai memahami perbedaan setiap jenis tanaman dan segera menyebar untuk mencari lebih banyak.
lereng selatan sawah teras sering mendapatkan sinar matahari yang cukup dan relatif kering, menjadikannya tempat yang ideal bagi tanaman obat untuk tumbuh. Dengan tenaga banyak orang, hampir setiap keranjang bambu sudah terisi setengah penuh menjelang siang. Setelah kembali ke desa, mereka menumpuk semua tanaman obat di depan rumah kakek berbaju abu-abu, lalu kembali ke rumah masing-masing. Ula Zitao mengambil kursi bambu dan duduk di dekat tumpukan rumput kering, mulai memilah dan mengelompokkan tanaman obat. Melihat ini, kakek berbaju abu-abu tersenyum dan berkata, "Tanaman yang bagi kami hanya rumput liar, ternyata adalah harta karun bagi anak muda seperti kalian." Ala Yanzong baru saja hendak menjawab dan tiba-tiba terdengar bentakan keras dari ujung desa, diikuti suara dentingan pedang dan senjata beradu. Ketika menoleh ke arah suara itu, ia melihat 4 orang sedang bertarung di tepi desa. Ternyata, wakil kepala kedua, Moling King Feng, dan wakil kepala ketiga, Moling Yanyu, sedang bertarung melawan Yeli Eleng dan Yeli Ha. Ala Yanzong segera berkata kepada kakek berbaju abu-abu, "Aku akan melihat apa yang terjadi." Lalu, ia bergegas berlari ke arah pertarungan. Ula Zitao dan kakek berbaju abu-abu segera menyusul. Di medan pertarungan, wakil kepala kedua, Moling King Feng, memegang sebilah pedang panjang di tangan kanannya, memaksa Yeli Heng mundur terus-menerus. Sebenarnya, Yeli Heng memiliki keterampilan bertarung yang tidak kalah dari Moling King Feng, tetapi anehnya, ia hanya bertahan tanpa melakukan serangan balik. Tampak jelas bahwa keduanya memiliki luka di lengan atau tangan, dan mereka sama tidak bisa mengerahkan seluruh tenaga mereka. Sementara itu, wakil kepala ketiga, Moling Yanyu, menggunakan pedang panjang dengan tangan kirinya, menari seperti angin. Di sisi lain, Yeli Ha bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi ia tetap tidak mampu menandingi lawannya. Dengan pincang, ia terpaksa terus mundur dan kini telah terpisah lebih dari 10 meter dari Yeli Heng. Di tengah pertarungan, terdengar teriakan marah dari Moling Yanyu yang melayangkan pedangnya ke arah Yeli Ha. "Dasar pencuri, kamu memang tak tahu malu. Seperti anjing yang tak bisa berhenti makan kotoran. Kemarin kami melepaskanmu, namun hari ini kami tidak akan mengampunimu lagi." Ala Yanzong hendak maju untuk menghentikan pertarungan, tetapi Ula Zitao, yang baru saja tiba dari belakang, dengan cepat meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jangan gegabah. Jika kedua wakil kepala desa begitu gigih mengejar mereka, maka pasti ada alasannya. Bersabarlah dan lihat apa yang terjadi." Ala Yanzong terdiam sejenak, menyadari bahwa kata Ula Zitao memang masuk akal. Ia pun menahan diri untuk tidak turun tangan. Namun, melihat Yeli Eleng dan Yeli Ha berada dalam bahaya, ia tetap tak bisa menahan diri untuk berseru, "Mohon kedua wakil kepala desa menahan diri. Jangan mengambil nyawa mereka." Wakil kepala kedua, Moling King Feng, sudah melihat Ala Yanzong sejak tadi. Sambil tetap menyerang Yeli Heng dengan pedangnya, ia menjawab, "Anak muda, jangan ikut campur. Setelah kami memberi mereka pelajaran, baru kami akan menjelaskan." Yeli Heng mencoba menangkis dengan sebilah pedang melengkungnya, tetapi Moling King Feng dengan gesit memutar tubuhnya dan menebas secara horizontal. Dalam kepanikan, Yeli Heng tidak sempat mundur dan malah memilih menahan serangan dengan pedangnya. Namun, karena kekuatannya lebih lemah, pedang melengkungnya terlempar jauh dan menancap di sebatang pohon pinus. Kemudian Moling King Feng melompat ke udara dan menendang Yeli Heng, membuatnya terjatuh ke tanah. Dengan cepat, ia menghunus pedang ke dada Yeli Heng, membuatnya tak berdaya. Sementara itu, Yeli Ha juga mengalami nasib yang tidak lebih baik. Saat mundur dalam kepanikan, ia tersandung batu dan terjatuh, hingga pedangnya pun terlepas dari tangannya. Moling Yanyu segera melangkah maju, menekan dada Yeli Ha dengan kakinya, lalu mengacungkan pedang ke lehernya sambil berteriak marah, "Sekarang kami sudah menangkapmu. Apalagi yang bisa kamu katakan?" Melihat Yeli Heng dan Yeli Ha telah tertangkap, barulah Ala Yanzong maju dan bertanya, "Mengapa kalian menangkap mereka?" Moling King Feng menjawab dengan dingin, "Kedua pencuri ini tak pernah jera. Mereka mencuri makanan dari penduduk desa, dan kami menangkap mereka dalam aksinya. Kami akan menghukum mereka sesuai dengan peraturan gunung. Jangan ikut campur lagi, anak muda." Ternyata, ketika Ala Yanzong dan para penduduk desa pergi ke lereng gunung selatan untuk mengumpulkan tanaman obat, Moling King Feng dan Moling Yanyu turun dari puncak iblis untuk mengantarkan persediaan makanan dan sayuran kepada penduduk desa Tao Hua Luo. Setelah selesai membagikan bahan makanan, mereka tiba-tiba melihat Yeli Heng dan Yeli Ha sedang keluar dari rumah salah satu penduduk desa dengan membawa kentang dan lobak hasil curian. Awalnya,
barang-barang itu tersimpan di dalam kantong kain, sehingga sulit dikenali. Namun, karena mereka sebelumnya telah mencuri kuda, meski gagal keduanya memang sudah menjadi tersangka utama di mata Mo Ling Qingfeng dan Mo Ling Yanyu. Celakanya, Ye Liha, yang sedang membawa karung di punggungnya, justru dengan santainya memegang sebatang lobak putih di tangannya dan menggigitnya sambil berjalan dengan langkah mencurigakan. Melihat itu, Mo Ling Yanyu langsung berteriak, "Berani sekali kamu, pencuri! Mau lari kemana?" Ye Liheng dan Ye Liha segera kabur, tetapi tindakan mereka justru semakin meyakinkan kedua wakil kepala bahwa mereka memang pencuri. Tanpa ragu, Mo Ling Qingfeng dan Mo Ling Yanyu segera mencabut pedang dan mengejar mereka, hingga akhirnya terjadilah pertarungan ini. Bab 27. Saat ini, Ye Liheng dan Ye Liha sudah diikat dengan tangan mereka dibelenggu ke belakang. Mo Ling Yanyu mengambil kembali pedang melengkung mereka, lalu mengangkat kantong kain yang berisi barang curian. Bahkan, ia juga menemukan setengah batang lobak putih yang belum habis dimakan oleh Ye Liha. Mo Ling Qingfeng lalu menjelaskan kepada Alayanzong, "Anak muda, alasan kami memintamu untuk tidak ikut campur adalah karena bukti sudah jelas." Mo Ling Yanyu membuka kantong kain tersebut dan menunjukkan isinya kepada Alayanzong, penuh dengan kentang dan lobak. "Ini adalah sayuran yang baru saja kami berikan kepada nenek ketiga di desa ini, tetapi dua pencuri ini justru mencurinya." Melihat Ye Liheng dan Ye Liha yang kini tertunduk lesu, Alayanzong berkata, "Aku sudah menyelamatkan kalian sekali, tapi tidak bisa menyelamatkan kalian untuk kedua kalinya." Kemudian, ia menoleh ke Mo Ling Qingfeng dan bertanya, "Apa hukuman yang akan kalian berikan kepada mereka?" Dengan wajah serius, Mo Ling Qingfeng menjawab, "Menurut hukum desa, telinga mereka akan dipotong sebelum diusir dari pegunungan ini." Mendengar hukuman itu, Ye Liha langsung jatuh berlutut ke tanah dan memohon dengan suara serak, "Tolong, anak muda. Kumohon selamatkan aku. Mohon belas kasihanmu." Namun, Ye Liheng tetap berdiri tegak tanpa bergerak sedikitpun. Ia hanya menutup mata, mengangkat wajah gemuknya, mengernyitkan dahi, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alayanzong kembali bertanya, apakah hukuman ini benar-benar harus dilakukan? Sebelum Mo Ling Qingfeng atau Mo Ling Yanyu sempat menjawab, sang tetua berjubah abu-abu menghembuskan asap rokoknya dan berkata dengan tenang, "Aturan desa tidak bisa dilanggar." Mo Ling Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu mendengar itu? Aturan desa tidak bisa dilanggar. Sudah lebih dari 10 tahun, dan peraturan desa tetap ketat. Siapapun yang melanggar aturan harus dihukum. Jika kali ini kami membuat pengecualian hanya karena permintaanmu, maka desa ini akan sulit untuk dikelola ke depannya." Ula Zitao menarik lengan baju Alayanzong dengan lembut dan berbisik, "Setiap negara memiliki hukumnya sendiri, setiap keluarga memiliki peraturannya sendiri, dan desa ini pun memiliki aturannya sendiri." Sejujurnya, Ula Zitao sudah lama membenci Ye Liheng dan Ye Liha, sehingga ia sama sekali tidak ingin Alayanzong meminta belas kasihan bagi mereka. Mendengar bahwa dua kepala desa ingin menghukum mereka sesuai aturan, hatinya justru merasa puas. Sebenarnya Alayanzong juga membenci Ye Liheng dan Ye Liha, tetapi karena sifatnya yang lembut, ia tidak ingin membunuh kecuali benar-benar diperlukan. Namun, karena hukumannya hanya sebatas memotong telinga, ini masih dianggap sebagai bentuk pengampunan. Lagi pula, mereka memang pantas menerimanya, maka, ia pun memberi hormat dan berkata, "Jika ini adalah aturan desa, maka memang seharusnya aku tidak ikut campur." Begitu mendengar perkataan ini, Ye Liha menyadari bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Ia pun menangis meraung-raung, suaranya parau dan putus asa. Setelah memastikan bahwa Alayanzong tidak akan mencampuri masalah ini lagi, Mo Ling Qingfeng dan Mo Ling Yanyu berbisik sebentar, kemudian, Mo Ling Yanyu mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya, melangkah ke depan dua pencuri itu, dan dengan dua gerakan cepat, swish-swish. Telinga kiri mereka masing-masing terpotong setengah, dua jeritan kesakitan pun menggema ke angkasa. Kemudian Mo Ling Yanyu melepaskan ikatan tali dari dua pencuri itu dan dengan suara keras berteriak, "Segeralah dari sini. Kami telah mengampuni kalian 2 kali, tapi tidak akan ada yang ketiga. Jika kami mendapati kalian mencuri lagi, kami akan mengejar kalian hingga ke ujung dunia dan tidak akan menunjukkan belas kasihan." Dua pencuri itu, dengan tangan mereka masih menekan luka di telinga yang baru saja dipotong, buru-buru mengambil kembali pedang melengkung mereka dan melarikan diri ke arah barat dengan panik. Ye Liheng masih bisa berjalan dengan stabil, sementara Ye Liha, meskipun pincang, justru berlari lebih cepat darinya.
Alayanzong menatap punggung mereka yang menjauh dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Mereka pernah menjadi prajurit, tetapi gagal menjaga disiplin dan kehormatan diri mereka sendiri. Bahkan orang-orang dari desa pegunungan ini jauh lebih berintegritas dan menaati hukum dibandingkan mereka. Sungguh sebuah penghinaan bagi seorang mantan prajurit. Setelah itu, Moling Yanyu membawa kantong sayuran itu ke rumah pertama di desa. Di depan pintu sudah berdiri seorang nenek tua. Ia berkata, "Nenek ketiga, ini sayuran milikmu." Sang nenek tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyeka air mata dengan lengan bajunya. Setelah berkata demikian, Moling Yanyu membantu nenek itu masuk ke rumahnya, meletakkan kantong sayuran, lalu segera kembali. Saat itu, Moling Qingfeng baru membungkuk dan memberi hormat kepada Alayanzong. "Kami telah mengetahui nama kecil Anda, mohon beritahu kami bagaimana seharusnya kami memanggil Anda." Alayanzong segera membalas hormat dan berkata, "Dua kepala desa ini terlalu sopan. Aku hanya seorang pengembara biasa, nama aku Alayanzong. Aku tidak pantas disebut sebagai pahlawan, panggil aku dengan nama saja." Moling Yanyu juga maju dan memberi hormat, "Jika berdasarkan apa yang terjadi kemarin, mungkin kami tidak ingin menyebut Anda sebagai pahlawan. Tetapi setelah mengetahui bahwa Anda telah membantu menyembuhkan penduduk desa Taohua Luo, kami sadar bahwa Anda adalah orang yang benar-benar berhati mulia. Anda bukan hanya seorang pendekar, tetapi juga seorang tabib. Oleh karena itu, kami lebih suka memanggil Anda sebagai pendekar muda." Alayanzong langsung membalas hormat dan berkata, "Aku tidak pantas menyandang gelar pendekar." Namun, Moling Qingfeng tersenyum dan berkata, "Pendekar muda sangat layak mendapatkan gelar itu, jangan terlalu rendah hati." Alayanzong lalu menoleh ke sang tetua berjubah abu-abu dan bertanya, "Bagaimana mereka bisa tahu? Apakah Anda yang memberitahu mereka?" Sang tetua menghembuskan asap tembakau dari mulutnya dan tertawa, "Hahaha. Anak muda, perbuatan baikmu telah sampai ke telinga seluruh desa. Bahkan sebelum kamu tahu, pegunungan telah mengetahuinya." Alayanzong segera menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi di desa Taohua Luo selalu dilaporkan ke desa pegunungan Mo Fengling. Tidak mengherankan jika para kepala desa mengetahui tentang dirinya. Kemudian, Moling Qingfeng kembali memberi hormat dan berkata, "Atas perintah kepala desa, kami mengundang pendekar muda untuk berkunjung ke Mo Fengling. Kepala desa telah mendengar tentang kebaikan dan keberanian Anda dan ingin mengenal Anda lebih jauh." Alayanzong sedikit terkejut mendengar hal ini, namun dalam hatinya juga merasa senang. Yang membuatnya terkejut adalah betapa besarnya perhatian desa terhadapnya, yang berarti bahwa Mo Fengling memiliki sistem pengelolaan yang luar biasa. Namun, ia juga merasa senang karena dari cerita sang tetua berjubah abu tentang sejarah desa, serta dari sikap para kepala desa yang membenci kejahatan, ia bisa menyimpulkan bahwa kepala desa agung adalah orang yang berprinsip dan memiliki moral tinggi. Alayanzong mulai tertarik untuk mengunjungi Mo Fengling dan melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa desa itu bisa menjalin hubungan dengan orang seperti ini. Sungguh merupakan keberuntungan besar dalam hidup. Menyadari hal itu, Alayanzong segera mengangkat tangan dalam sikap hormat dan berkata, "Aku masih harus menyortir dan meracik obat, serta merebus ramuan untuk para pasien di desa. Hari ini aku belum bisa naik ke gunung. Bolehkah aku berkunjung keesokan harinya?" Moling Qingfeng segera menjawab, "Itu semakin membuktikan bahwa pendekar muda memiliki hati yang mulia, selalu mengutamakan kesejahteraan penduduk Taohua Luo. Aku sangat mengagumi hal itu. Tidak masalah jika naik ke gunung besok, aku sendiri yang akan datang menjemput Anda. Kalau begitu, sampai jumpa besok." Kedua wakil kepala desa itu lalu mengambil tali kekang kuda mereka, melompat ke punggung kuda, dan pergi dengan cepat. Kemudian Alayanzong dan Ulazito kembali ke rumah bersama sang tetua berjubah abu. Ulazito kembali duduk dan melanjutkan memilah serta mengeringkan tanaman obat yang telah dikumpulkan. Sementara itu, sang tetua berjubah abu mengambil lobak putih, dan Alayanzong mencampurnya dengan daging kambing kering untuk direbus bersama. Aroma khas dari perpaduan daging kambing dan lobak ini memberikan cita rasa yang unik. Dalam percakapan santai, Alayanzong mengetahui bahwa dua Jenderal Heng Ha ternyata adalah orang yang menginap di rumah sang tetua berjubah abu 2 malam sebelumnya, namun pergi tanpa pamit di tengah malam. Sang tetua berjubah abu sendiri adalah orang yang menempati peringkat kelima dalam keluarga besar Taohua Luo, sementara Moling Qingfeng adalah cucu dari anak sulung, dan Moling Yanyu adalah cucu dari anak kedua, sehingga mereka berdua memanggilnya kakek kelima. Namun, sang tetua berjubah abu-abu sendiri tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Menjelang sore, saat Alayanzong sedang merebus ramuan obat,
sang tetua berjubah abu, membawa seorang wanita paruh baya kepadanya. Beliau berkata, "Aku membawanya agar kamu bisa mengajarinya cara merebus obat. Jika besok kamu naik ke gunung, para penduduk desa masih bisa menyiapkan ramuan untuk pasien dengan benar tanpa kesalahan." Melihat betapa teliti dan berhati-hatinya sang tetua berjubah abu-abu, Alayanzong sangat mengaguminya. Wanita parubaya itu mengenakan pakaian sederhana dari kain kasar, tetapi posturnya ramping dan terlihat cekatan, wajahnya bersih dan segar, dengan beberapa garis halus di sudut matanya, namun masih menunjukkan sisa-sisa kecantikan masa mudanya yang luar biasa. Alayanzong mulai menjelaskan dan mendemonstrasikan cara merebus obat, serta menjelaskan berbagai hal yang harus diperhatikan selama prosesnya. Wanita itu cepat menangkap penjelasannya. Dalam waktu singkat, ia sudah menguasai teknik merebus obat dengan benar, tanaman obat yang telah dikeringkan, membaginya sesuai takaran, dan menjemurnya di atas batu untuk persiapan di hari berikutnya, harus diberikan kepada masing-masing pasien. Kemudian wanita itu membawa panci obat dan pergi dari rumah ke rumah untuk membagikannya. Sementara itu, Alayanzong menyiapkan campuran baru dari Bersambung